Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat pembelajar ASN Provinsi Banten. Kembali lagi pada pagi hari ini kita pada acara podcast BPSDM Provinsi Banten. Dan pada pagi hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu PLT Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Provinsi Banten, yaitu Pak Ahmad Tamrin STMSI. Mohon izin ini di sela-sela waktu kesibukannya. Jadi diminta untuk memberikan pencerahan kepada para pembelajar ASN Provinsi Banten, Pak. Baik. Nah, Pak Karo, hari ini tema kita sebetulnya Pak Karo kan bidangnya sangat banyak nih Pak ya, tentang merit system, birokrasi, tentang SOTK, OPD gitu kan. Tapi kayaknya pelayanan publik ya betul. Tapi kayaknya kita harus batasi karena waktu terbatas. Mungkin nanti kita akan undang lagi. Kali ini kita temanya tentang RB tematik, Pak, yang menjadi bagian salah satu proyek Pak Presiden Jokowi ya, yang harus ditindaklanjuti oleh seluruh kepala daerah gitu kan. Kemudian yang keduanya adalah mengenai inovasi ASN, Pak. Nah, dua hal itu mungkin pagi ini, Pak Karo ya. Baik Pak Karo, Bapak Ibu sekalian, Pak Karo ini sedikit mungkin aslinya dari Prabu Muli ya Pak ya, dari Prabu Muli, dan saat ini beliau menjabat sebagai jabatan definitifnya adalah Kepala Bagian Kelembagaan di Biro Organisasi ya, tapi diberikan amanah sebagai PLT. Sudah berapa lama kayaknya, udah paling lama PLT ini? Ya, 11 bulan ya. Sudah 11 bulan ya Pak ya, sudah Kurang 11 bulan. Kalau sudah merit system tuh langsung dilantik kayaknya Pak ya. Iya, iya. Kalau sudah merit Kalau system sudah memenuhi persyaratan sekarang. Kita sudah merit system belum Provinsi Banten? Lihat skornya sih sudah. Oh gitu. Jadi nanti sudah tidak ada open bidding lagi kalau. Ya semoga. Semoga ya. Semoga. Jadi dia namanya talent pool. Talent pool ya. Jadi cukup asesmen, nanti yang unggul-unggul itu disatukan, dikelompokkan. Ketika misalnya ada jabatan yang kosong tinggal diambil dari situ. Dari the bestnya di dari yang sudah masuk itu. Oke, amin lah Pak, semoga ya. Baik Pak Karo, yang pertama adalah mengenai RB tematik nih Pak, kita diskusikan nih Pak. Bagaimana nih Pak kiprah Provinsi Banten di bawah tentunya kepemimpinan Pak PJ Gubernur Pak Al Mukhtabar dalam menanggapi kegiatan pemerintah mengenai RB tematik ini. Apa saja nih Pak yang sudah dilakukan oleh Banten? Oke. Baik dari Bantennya atau dari sisi Biro Organisasi. Ya. Silakan Pak. Terima kasih Pak Andan. Jadi mungkin saya sebelum ke sana agak ditarik mundur sedikit ya Pak ya. Pak. Jadi asal muasal keluar namanya RB tematik. Siap. Jadi ini kan diawali dengan Perpres 81 tahun 2010. Siap. Tentang RB, Upgrade Design Reformasi Birokrasi 2010-2024. Siap. Nah itu sudah berjalan sampai tahun 2023 penilaiannya. Dan itu dianggap sudah berhasil meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dengan segala dinamika dan teknik pengukurannya. Tahun 2023 pemerintah mengeluarkan kebijakan baru. Jadi tidak hanya yang bersifat peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, tapi dampaknya apa dari RB itu? Jadi harus berdampak sekarang. Iya, jadi ada daerah-daerah yang nilai RB-nya bagus Pak, tapi masyarakat miskinnya masih banyak aja. Karena sebelumnya mungkin RB ke dalam langsung, ya Pak? Iya, hanya ke pemerintahan, tata kelola pemerintahan. RB-nya bagus, stuntingnya tinggi. Ya kan, inflasi tidak terkendali, investasi juga enggak bagus. Makanya tahun 2023 pemerintah melalui Menpan mengeluarkan kebijakan RB yang baru lah karakter itu. Dibagi dua. Siap. Yang general sama yang tematik. Yang general ini kira-kiranya sama Pak. Yang kemarin dalam rangka efektivitas, efisiensi tata kelola pemerintahan, mewujudkan ASN yang berakhlak, itu yang sasarannya yang general. Nah yang tematik ini yang mungkin spesifiknya ada 5 kan? Ada 5, oke. Pengurangan pengangguran, penurunan stunting, kemudian pengendalian inflasi,
investasi dan kandungan produk dalam negeri. Siap, itu 5 itu. Siap. Jadi RB itu harus berdampak ke yang 5 itu. Itu masuk kriteria penilaian Pak. Siap. RB di pusat maupun di daerah. Baik. Ya itu yang 5 itu yang mungkin fokus kita yang tematik yang hari ini, karena kalau yang general itu yang seperti biasalah struktur organisasi, masalah kearsipan, masalah pelayanan publik, penilaiannya aspek-aspek itu Pak. Merit system, zona integritas, pokoknya ke sana. Tapi kalau yang berdampaknya yang 5 ini. Yang 5 ini ya, siap. Itu. Jadi yang generalnya tetap berjalan dan itu lebih banyak kepada internal, merapikan pemerintahan ya. Dan tematik ini yang langsung kepada masyarakat. Betul, Pak. Nah ini luas sekali ya Pak ya, kita mau mendiskusikan yang 5 ini nggak habis mungkin ya Pak waktunya pagi ini gitu kan. Nah kira-kira kita memulai di mana Pak? Stunting dulu, bagaimana capaiannya, atau inflasi dulu, atau seperti apa? Silakan. Jadi alhamdulillah Pak, kalau di roadmap RB kita itu Pak Gub itu sudah menggariskan 5 tematik itu kita laksanakan. Siap. Sebenarnya kalau dari Menpannya 1 juga nggak apa-apa lah, setiap tahun tuh 1 aja. Kalau kita enggak, kita 5-5-nya. Oh, kita 5-5-nya langsung. 5-5 Pak Gub. 5 tematik kita laksanakan. Ya alhamdulillah Pak Dan, kita itu 5-5-nya bagus. Pengangguran turun, ekonomi tumbuh, inflasi terjaga. Oke. Investasi apalagi bagus. Stunting. Stunting turun Pak. Turun ya. Turun. Kemudian TKDN kita udah di atas 40%, malah udah tinggi ya. Nah, kalau tadi dikaitkan misalnya sama kunjungan kita ya, aksi-aksi, saya menyebutnya aksi-aksi yang konkret. Aksi konkret siap. Ya, dari Pemprov Banten khususnya Pak PJ Gubernur itu sudah banyak juga Pak yang kita lakukan. Ya, misalnya kemarin dalam rangka stunting ya, penanggulangan stunting, kita kan banyak juga itu. Gubernur langsung terjun ke masyarakat, memberikan bantuan, memberikan program-program yang dalam rangka mengatasi itu. Bersama-sama dengan stakeholder yang lain, kabupaten kota, ibu-ibu PKK turun Pak, Dharma Wanita turun kita semua, perangkat daerah turun. Secara kolaborasi berarti. Yang kemiskinan juga sama, kemiskinan kita kan turun Pak. Betul. Turun itu ada 17 perangkat daerah yang terlibat. Langsung programnya langsung menukik dalam rangka pengurangan kemiskinan. Itu mungkin ya Pak ya, yang kita sering sekali menyaksikan di beberapa media, terutama di kanalnya Pak PJ Gubernur ya, Pak Adpimpro, bahwa beliau sering sekali turun ke lapangan dengan istilah reformasi ekspedisi, reformasi berdampak. Sering sekali beliau turun ke daerah. Gimana tuh Pak? Boleh cerita tuh Pak, kayaknya di provinsi lain ada nggak nih ekspedisi seperti ini nih ya? Kayaknya cuma Banten, jangan-jangan. Mungkin ada Pak. Oh mungkin ada sih. Tapi kalau mungkin tidak semasif. Oh tidak semasif kita. Kita ya yang dilaksanakan oleh Pak Gubernur nih. Ya. Beliau kan konsisten sejak tahun yang lalu terjun ke lapangan, langsung melihat kondisi masyarakat, mendatangi tempat-tempat yang lokasi-lokasi yang memang rawan penduduknya, langsung membawa bantuan yang memang baik yang bisa langsung dimanfaatkan atau membangun infrastruktur juga yang dibutuhkan dalam rangka mobilitas dan perekonomian masyarakat di daerah, di desa gitu kan. Dan kami selalu ngikutin Pak bersama dengan seluruh perangkat daerah itu melihat langsung di setiap ekspedisi itu. Jadi di 8 kabupaten kota. Iya. Dan itu berdasarkan data Pak ya, berdasarkan data memang stunting kita turun Pak. Turun kita stunting, gizi buruk tuh turun signifikan. Ya, kemiskinan ekstrim pun turun signifikan. Ini diakuin juga oleh pemerintah. Jadi aksi-aksi konkret dari Pak Gubernur dalam rangka melaksanakan RB berdampak. Memang sudah ada dampak positifnya, sudah kelihatan. Sampai kalau tidak salah kita mendapatkan penghargaan ya Pak, berupa dana fiskal ya. Kalau tidak salah ya Pak ya, DED ya. Dana insentif. Dana insentif daerah. Karena berhasil
apa tuh, menurunkan stunting ya. Dan satu lagi yang apa, kemiskinan ya. Jadi 2 kali kita mendapatkan hadiah lah ya gitu ya, berupa dana insentif dari pusat, luar biasa. Jadi konsep ekspedisi berdampak ini ya Pak ya, di mana seluruh organisasi perangkat daerah ya itu terlibat. Itu berarti sebuah strategi ya Pak ya, di mana beliau selain memberikan langsung bantuan, kalau dulu mungkin bantuan kan lewat OPD ya Pak ya, sekarang nomor satunya langsung turun. Di samping mungkin di daerah tersebut beliau memeriksa, memonitor seluruh kegiatan yang dilakukan oleh OPD Pemprov Banten jalan, jembatan gitu ya Pak ya. Betul Pak. Jadi beliau juga ingin memastikan program-program kita itu memang di lapangannya itu berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan rencana. Terus dia orang yang tidak bisa langsung percaya dengan laporan. Dia harus lihat sendiri. Kalau saya perhatiin selama saya ikut terjun ke lapangan itu bersama beliau dengan kepala OPD yang lain, dia lihat sendiri. Begitu ada kondisi yang dia langsung eksekusi Pak di situ. Langsung. Ini nanti apa masalahnya? Perangkat daerahnya dipanggil, diberikan arahan, ini harus diselesaikan. Dan saya pastikan itu beliau kawal Pak. Dia kawal, mulai dari perencanaannya mana yang kemarin kita ke lapangan, sudah masuk program kita, sudah atau belum, anggarannya berapa, sasarannya siapa, jelas enggak. Begitu mau dieksekusi, dia lihat lagi ke lapangan. Ini contohnya nanti Pak, yang kemarin kita ke Sumur ya, Sumur Taman Jaya. Barusan minggu kemarin? Minggu ini dah. Minggu ini atau minggu kemarin malah? Selasa ya. Selasa ya. Minggu ini berarti Pak? Iya. Iya minggu ini ya. Itu groundbreaking. Pembangunan jalan Sumur Taman Jaya. Nanti ada berapa belas kilometer yang masih belum bagus. Itu sebetulnya jalan kabupaten Pak. Sebetulnya jalan kabupaten. Tapi karena kondisinya tidak bagus dan mungkin keterbatasan anggaran juga dari Kabupaten Pandeglang, dialihkan menjadi jalan provinsi sesuai dengan aturan gitu Pak ya. Wah keren juga ya, tuh. Itu bulan Desember kalau nggak salah terakhir kita ke sana. Kemarin groundbreakingnya Pak. Kemarin groundbreaking ya. Jadi Desember kemarin ngecek gitu ya, bahwa ini membutuhkan. Memastikan ini memang jalannya perlu ditingkatkan. Dan di awal tahun sudah groundbreaking. Wih keren. Selesai kapan tuh Pak kira-kira? Kalau kemarin di kontraknya itu kalau nggak salah 300 hari ya berapa? 300 hari ya. 10 bulan tapi beliau minta kalau bisa 6-7 bulan udah beres. Sampai ujung Jaya berarti Pak, Taman Jaya ya. Jadi sampai pintu masuknya ke ujung Kulon. Jadi tidak ada lagi tuh jalan yang jelek ke sana. Berbatu. Itu memang masih ada tersisa Pak. Keren. Yang masih batu, belum di beton atau belum di aspal gitu. Kemudian juga yang di Pangkarangan, jalan Cikumpai kalau tidak salah, sama. Itu juga belum lama dilihat langsung masuk program, langsung groundbreaking. Dan pasti beliau akan pantau terus. Siap. Kalau melihat gaya beliau selama ini, saya lihat itu nggak bakal pantau terus ya. Karena dia akan ditagih masyarakat. Iya. Masyarakat juga terima kasih Pak Gubernur. Iya. Kita memang kebutuhannya itu solusi dikasih, jadi tidak hanya janji-janji. Betul. Dan kalau tidak salah dengar Pak, itu kan RB tematik itu menjadi salah satu IKU kepala daerah juga ya, yang memang diminta oleh Pak Presiden, sehingga memang ini harus dikejar ya Pak ya. Ya, jadi dampak dari RB itu memang harus ke masyarakat Pak. Itu makanya tematik yang 5 itu. Jadi agak berbeda ya Pak ya. Kalau dulu mungkin 3 tahun yang lalu kami mengundang Bapak ke sini, kita hanya ngomong tentang tata pemerintahan ya. Epiden yang ratusan itu kan? Iya, biro organisasi. Tetapi sekarang ada tematik. Jadi biro organisasi dan reformasi birokrasi ini karena ada tematiknya sekarang juga mengurusin masalah masyarakat itu ya. Jadi Bapak hadir dong di semua acara ekspedisi itu ya. Kami tugasnya sebenarnya mengkoordinir aja Pak. Koordinir nanti yang mengevaluasinya teman-teman dari APIP. Baik, keren Pak, itu satu bagian ya Pak ya. Jadi alhamdulillah lah pemerintah Provinsi Banten ya menyambut gitu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat ya Pak ya, dalam RB tematik ini, sehingga kita dirasakan lah oleh masyarakat pembangunannya dalam 5 bidang itu ya Pak ya. Nah sekarang agak ke dalam nih Pak, agak ke dalam nanti reformasi tematik
ke masyarakat, sekarang agak ke dalam. Nah, bagaimana Pak ke dalam Pak tentang organisasi kita? Apa sih Pak capaian yang sudah diperoleh selama mungkin Bapak menjabat di sana ya? OPD-nya atau ASN-nya atau inovasi yang sudah kita lakukan apa saja Pak? Biar sahabat pembelajar juga tahu gitu ya Pak. Tema kita kan reformasi birokrasi Pak ya. Siap. Nah di reformasi birokrasi itu mungkin kalau ke dalam itu lebih ke yang generalnya. Siap. Di reformasi birokrasi yang general itu ada 29 indikator Pak. Lebih kurang 29 indikator. Mantap juga banyak ya, juga. Keberhasilan kalau itu dikasih nilai nanti C, B, A gitu ya. Siap. Nah kita alhamdulillah tahun 2023 kemarin nilainya BB Pak. Nilainya BB. Siap. Sebelumnya A. Sebelumnya B. Sebelumnya B lagi, sebelumnya B lagi. Tahun 2003 alhamdulillah naik BB. BB itu skornya 78 lah. 78 ya. Sedikit lagi itu A. Insyaallah doain lah mudah-mudahan tahun ini kalau ada indikator-indikator tinggal 2,5 lagi Pak. Kurang dari itu kita bisa ke A. Ke A ya, Nah, jadi ada beberapa indikator nih yang saya ingat ya dari 29 itu, salah satunya adalah indeks kepatuhan pelayanan publik. Indeks kepatuhan pelayanan publik. Penilaiannya oleh Ombudsman Provinsi Banten. Provinsi Banten. Di mana tuh posisi kita? Kita kemarin yang menjadi sampel itu Rumah Sakit Umum Daerah, DPMP TSP, Dinsos, Dinkes, Samsat. Iya, berarti memang betul-betul organisasi yang sangat hubungan dengan masyarakat. Yang jadi sampel. Nah, alhamdulillah nilainya bagus Pak. Kita sudah hijau warnanya sekarang. Jadi selama ini masih kuning. Kita itu tadinya satu-satunya provinsi di Pulau Jawa yang masih kuning Pak. Tadinya. Sekarang, nah itu peringkat 26. Tadinya. Sekarang kita peringkat 7 Pak. 7 secara nasional. Secara nasional. Sudah hijau ya berarti. Sudah hijau banget itu. Nilainya yang 81 sekarang 91. Alhamdulillah. Yang nilainya Ombudsman ya Pak ya? Ombudsman. Jadi bukan semua aspek pelayanan ya. Didatengin Pak, dilihat macam-macam lah kriteria penilaiannya. Nah, kabupaten kota juga sudah tidak ada lagi yang kuning. Keren. Jadi ada lompatan kualitas Pak kita dari sisi penilaian dari 26 ke peringkat ke-7 se-Indonesia. Luar biasa Pak, itu dari 81 ke 91. Jadi yang nyerahin yang ngambil ininya pun Pak langsung. Pak PJ langsung ya, siap. Nah, itu kan salah satu bukti upaya kita meningkatkan kualitas pelayanan publik itu diapresiasi. Siap. Kemudian RB, BB, kemudian dari sisi kelembagaan itu kan kita ada indikator pelaksanaan penyederhanaan struktur organisasi. Kita alhamdulillah 100%, 101 bahkan kita capaiannya itu. Oh gitu, 101%? Iya, jadi artinya gini Pak, yang minimal misalnya kita harus menyederhanakan 100 misalnya, kita tuh 100 lebih. 100 lebih, Itu ada penilaian sendiri. Boleh dikasih contoh Pak, misalnya biar sahabat pembelajar agak paham tuh di apa misalnya yang 100 jadi 101 itu. Kemarin sudah kita laksanakan itu kan penyederhanaan struktur organisasi dalam rangka efisiensi ya, terus penyederhanaan jabatan struktural ke fungsional itu menjadi salah satu penilaian Pak di dalam indikator RB. Nah, alhamdulillah kita sudah melaksanakan melebihi yang minimal harus kita lakukan. Jadi misalnya kita harus minimal atau seminimalnya itu 400 sekian jabatan struktural yang kita. Nah, kita hampir 500 Pak. 500 lebih maaf. Itulah makanya 100% lebih ya. Ya. Klaim kita sih sebenarnya 103, tapi hasil divalidasi oleh penilai pusat 101. Jadi ada 400 jabatan struktural yang dialihkan menjadi jabatan fungsional semua ya Pak ya. Kemudian untuk indikator sistem kerja. Siap. Kita sesuai hasil penilaian Mendagri itu di level tertinggi Pak kita. Namanya P5, artinya sistem kerja kita sudah berjalan baik, sudah mampu mengakomodir dinamika di
dalam tata kelola pemerintahan dan itu bagus Pak kita. Jadi apalagi ya, banyak Pak, ada 29. Ada 29 indikator ya yang semuanya harus Bapak kejar itu ya, harus kita kejar bersama. Masuk merit system kita sudah, artinya kita itu nilainya sudah di atas yang dipersyaratkan minimal untuk melaksanakan merit system. Siap. Tinggal kapan pelaksanaannya? Gitu teman-teman BKD lebih tahu. Gitu ya, siap. Jadi mungkin sedikit nih buat sahabat pembelajar ya, kalau seandainya sebuah pemerintah daerah sudah menerapkan merit system, talent pool gitu ya, sehingga nanti kalau sudah seperti itu maka tidak akan ada lagi yang namanya open bidding ya Pak ya. Jadi semua jabatan struktural itu diisi oleh memang ranking-ranking terbaik di hasil asesmennya kan seperti itu ya. Dan kita sudah siap itu secara penilaian semua regulasi sudah siap ya. Tinggal kapan mungkin kita. Dan itu nanti yang menetapkannya siapa Pak? Bahwa Banten sudah berhak menerapkan sistem Menpan mungkin ya Pak? Menpan, mungkin BKN juga. Oke, siap. Kalau dulu kan ada komisi ASN. Dulu, sekarang sudah ada ya, oke. Ya, mungkin diambil alih Menpan kali. Baik. Baik Pak, ini banyak sekali nih yang ingin bisa digali dari Pak Karo organisasi ini. Cuman ya itu tadi waktu terbatas ya Pak ya. Satu lagi saja mungkin ya. Dan inovasi juga Bapak baru menyebutkan beberapa itu ya Pak ya. Belum tentang sakipnya, belum tentang macam-macam. Nah sekarang tentang inovasi ya Pak ya, inovasi. Nah, kebetulan saya adalah pengajar inovasi nih Pak. Ini mungkin agak sesuatu yang harus kita gali lebih banyak ya Pak ya. Inovasi. Saya kebetulan pengajar inovasi di Diklatpim, baik Diklatpim 4, 3 maupun Diklatpim 2. Jadi saya mengikuti perkembangan Provinsi Banten terhadap inovasi. Walaupun kita banyak penghargaan pada Provinsi Banten tahun ini. Selama Pak PJ aja kalau tidak salah, kebetulan saya sedang membantu melihat beberapa prestasi yang diperoleh oleh pemerintah pusat. Ada 40 lebih Pak penghargaan, 40 lebih. Datanya ada 40 lebih betul Pak. Cuman, ini yang ingin menjadi pertanyaan adalah bagaimana kiprah ASN-nya nih Pak dalam melakukan inovasi ya, karena sejauh yang saya tahu sebagai pengajar inovasi itu kan ada lembaga di pusat yang menangani inovasi, ada Kementerian Dalam Negeri dengan IGA Award-nya, kemudian ada Menpan dengan Sinovic dan KIP ya Pak ya. Nah di samping tadi kita sudah memperoleh banyak sekali penghargaan, tetapi setahu saya di data gitu ya Pak ya, Provinsi Banten belum pernah tuh Pak mengikuti lomba Sinovic ya Pak ya, sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini. Jadi kita belum pernah masuk ke misalnya top 99 ya. Apa memang fokus kita ke Kemendagri IGA Award sehingga kita dapat IGA Award kalau tidak salah kemarin 5 terbaik. Ini seperti apa sebetulnya Pak? Apakah memang ya gimana Pak Karo nih? Jadi inovasi ini kan dibagi dua ya Pak ya. Siap. Minimalnya inovasi dalam rangka pelayanan pemerintahan. Siap. SIPD, Simral. Oke. Ada inovasi memang untuk pelayanan publik. Nah, dua-duanya menurut hemat saya sih sudah kita jalankan nih Pak Dan. Makanya dapat banyak penghargaan. Siap. Kalau versi Mendagri itu dia inovasi secara keseluruhan. Kita punya berapa inovasi divalidasi Banten masuk 5 besar nasional. Siap. Di indeks kalau tidak salah ya Pak ya. Jadi alhamdulillah. Kalau 5 besar tahun berapa izin Pak? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu ya. Gitu. 5 besar ya siap. Oke. Nah satu lagi inovasi dalam kaitannya dengan pelayanan publik. Ini yang menilai Menpan. Menpan betul. Menpan. Nah, kita sebenarnya sudah banyak juga Pak inovasi kita dalam rangka untuk memberikan pelayanan ke publik. Publik ya. Siap. Banyak, betul. misalnya di rumah sakit itu. Iya banyak sekali kita. Di Bapenda ada Sambat, ada macam-macam. Di PTSP ada untuk pelayanan perizinan. Iya. Perpustakaan apalagi? Ada itu, malah salah satunya itu kemarin termasuk 3 besar yang terbaik tuh di perpustakaan. Oke. Perpustakaan nama aplikasinya, nama inovasinya itu Batu Pusaka namanya. Bisa men-searching bahan-bahan pustaka kita melalui online gitu ya. Banyak Pak kita banyak ya sebetulnya ya. Di dinas di DP3 AKKB itu ada itu.
banyak juga. Siap. Karena kami itu kalau rapat kita ada ini Pak, ada semua dinas kemungkinan disampaikan, ya betul. Ada inovasi yang sifatnya berbentuk aplikasi. Siap. Tapi, termasuk ya. Inovasi tidak nggak hanya aplikasi Pak. Iya. Ada juga yang berbentuk semacam praktek-praktek baik ya kan. Non digital berarti. Iya. Di BPKAD itu ada Pak inovasi pelaporan keuangan cepat. Jadi kita termasuk salah satu provinsi yang paling duluan nyerahin LKPD. Nah itu karena BPKAD punya metodologinya yang bisa cepat. Berjenjang berarti itu ya Pak ya. Februari itu sudah kita serahkan. Itu cepat sekali Pak. Baik, siap. Cepat sekali. Kemudian kita suka lupa, kita kan ngasih bantuan tuh ke desa. Itu pun inovasi Pak sebetulnya. Ngasih uang ke desa, pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat tapi disinkronkan dengan program kita. Uang juga cash bantuan ke kabupaten kota. Itu pun kan inovasi sebetulnya. Betul. Cuman mungkin tidak pernah kita ikutkan lomba kali ya Pak ya ke Sinovik ya Pak ya. Ada nggak kira-kira rencana ke depan ini Pak dari Biro Organisasi gitu ya? Apakah kita inovasi-inovasi yang sudah hebat termasuk di BPSDM Banten Pak. Iya. Kita pun punya LMS Ceria ya. LSM Ceria. Iya, LMS Pak, bukan LSM. LMS Manajemen Sistem. LMS Ceria itu salah satu inovasi juga yang semua nanti hasil podcast pun ada di sana. Kemudian sertifikat ASN ada di sana juga, bahan pembelajaran ada di sana. Cuman ya itu tadi kita belum pernah mengikutkan ini kepada lomba Sinovik. Nah, maksud saya apakah Biro Organisasi ini akan memfasilitasi ke depan baik ASN-nya maupun OPD-nya untuk ikut ke Sinovik, gitu Pak? Kira-kira seperti apa? Khusus yang Mempan ini? Kami di Biro Organisasi itu fokus ke inovasi yang pelayanan publiknya Pak. Oh siap. Karena itu memang Pergubnya pun menyatakan begitu, inovasi untuk pelayanan publik. Tapi kalau inovasi secara keseluruhan, mungkin masih teman-teman Bapeda itu yang mau dipilih. Tapi kalau yang terkait dengan pelayanan publik, apalagi ini setiap tahun dinilai oleh Ombudsman, oleh Menpan namanya PEKP 3, pemantauan, evaluasi, pelaksanaan kebijakan pelayanan publik. Itu kita nilai, kita masih B nilainya. Kalau masih harus kita tingkatkan. Ini nilai rata-rata Pak. Yang sudah bagus itu rumah sakit, PTSP itu udah bagus. Yang lain itu masih B, ada yang masih C. Ini kan terus kita tingkatkan. Nah terkait dengan ikutsertaan di Sinovik atau KIP sekarang namanya ya. Itu kira-kira akan laksanakan Pak. Oke, siap. Nah kalau seperti itu kira-kira nih Pak, sejalan dengan yang itu ya Pak ya. Mungkin terakhir karena Bapak hari ini kalau tidak salah ada agenda meeting juga dengan Sekda ya. Nanti ke depan ya Pak kita diskusikan lebih banyak lagi. Kira-kira Pak nanti ada nggak Pak mekanisme misalnya reward untuk ASN yang melakukan inovasi gitu ya, atau OPD-nya supaya kita tambah semangat nih Pak. Atau bahkan mungkin juga untuk pejabat, untuk pegawai pemerintah yang bukan ASN juga mungkin yang saat ini teman-teman honorer yang banyak juga yang terlibat melakukan inovasi juga. Ada nggak Pak kira-kira mekanisme pemberian reward misalnya untuk ASN atau untuk OPD yang berhasil seperti itu? Saya kira gini Pak, itu sangat mungkin bisa dilaksanakan. Ya, sangat mungkin. Tetapi saya tahu juga beberapa teman perangkat daerah kita secara internal itu mereka memberikan sudah memberikan staf-stafnya yang dinilai berprestasi, berdedikasi tinggi, berkinerja baik atau dia inovasi, tapi masih di level perangkat daerahnya masing-masing. Itu pun inovasi mungkin ya. Itu sendiri inovasi. Itu sendiri inovasi betul. Tapi kalau kita katakanlah dilombakan gitu secara resmi mungkin bisa jadi itu Pak, mungkin ke depan ya. Pak ya, oke. Biar tambah semangat nih Pak kita. Iya kan memotivasi teman-teman kita juga. Karena banyak juga sih menurut saya Pak teman-teman itu yang sangat inovatif. Iya Pak. Banyak sekali. Banyak sekali betul. Oke, baik Pak Karo, Pak Ahmad Tamrin, STSMI, MSI. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pagi ini belum banyak nih Pak. Nanti kita ngobrol lagi tentang
merit system dan sebagainya di kesempatan yang lain. Terima kasih atas kehadirannya. Saya lupa untuk mempersilahkan untuk minum nih Pak dari tadi. Semoga Bapak sehat selalu ya dalam amanah ini ya. Baik pemirsa pembelajar ASN Provinsi Banten yang saya hormati, demikian tadi perbincangan kita dengan PLT Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Banten. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan tadi dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.